Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami yang berjudul wawancara, validitas, reliability, dan adverse impact dalam MSDM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Rafaiza Tarmasyal sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Laila Yu Fajriana sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, Yusrina Kisti Mufidah sebagai anggota kelompok. Yang keempat, Arif Fajar Surya sebagai anggota kelompok. Bahasan yang pertama yaitu wawancara. Definisi wawancara yaitu wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Definisi wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara pribadi di mana pewawancara menggunakan format tetap di mana pertanyaan disiapkan sebelumnya. Definisi wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah satu yang tidak menggunakan format tetap apapun, namun pewawancara mungkin memiliki beberapa pertanyaan terencana yang disiapkan sebelumnya. Perbedaan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah prarencana dengan serangkaian pertanyaan yang sama yang diajukan kepada semua kandidat. Maka data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif. Berbeda dengan wawancara yang tidak terstruktur, di mana pertanyaan yang berbeda diajukan ke kandidat yang berbeda, sehingga data kualitatif dikumpulkan. Dalam penelitian deskriptif, wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan informasi, karena relatif ekonomis dan kesimpulan dapat ditarik dengan mudah. Sebaliknya, dalam penelitian eksplorasi, wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai alat dasar untuk mengumpulkan informasi. Wawancara terstruktur digunakan oleh positivis, sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan oleh interpretivis. Pengertian validitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesohihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Pengertian validitas menurut para ahli. Menurut Sujana, validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Menurut Surya Brata, validitas adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukuran suatu tes. Menurut Azwar, validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Definisi reliability atau reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukur atau serangkaian alat ukur. Reliabilitas dalam penelitian. A. Ketergantungan. Dependability. Konsep dasar ketergantungan berkaitan erat dengan keterandalan hasil dari pengujian awal diharapkan akan konsisten dengan pengujian berikut. B. Hasilnya selalu berupa numerik dan tidak boleh berubah karena merupakan karakteristik dari proses ukuran. 1. Tujuan reliability. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skor 1 dengan skor lainnya. Jenis-jenis reliability. Yang pertama, reliabilitas stabil, reliabilitas terwakil, dan reliabilitas seimbang. 3. Cara meningkatkan. Cara yang pertama, mengonsep satu variabel dengan jelas.
Cara yang kedua, setiap pengukur harus merujuk pada satu dan hanya satu konsep variabel. Sebuah variabel harus spesifik agar dapat mengurangi interferensi informasi dari variabel lain. Cara yang ketiga adalah gunakan lebih dari satu indikator. Dengan adanya lebih dari satu indikator yang spesifik, peneliti dapat melakukan pengukuran dari range yang lebih luas terhadap konten definisi konseptual. Adverse. Definisi adverse or disparate impact. Adverse impact adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika tarif rate untuk minoritas atau perempuan kurang dari 80% dari sebuah tarif seleksi pada grup yang besar dalam sewa, promosi, transfer, demosi, atau beberapa keputusan seleksi. Diskriminasi adverse impact dalam konteks pekerjaan, dampak yang berbeda terjadi ketika anggota kelompok yang dilindungi atau minoritas, misalnya ras tertentu, jenis kelamin, dan lain-lain, lebih sering menerima keputusan pekerjaan yang tidak menguntungkan, misalnya tidak dipekerjakan daripada kelompok non-minoritas lainnya. Prosedur seleksi karyawan aturan 4/5. Aturan 4/5 menyatakan bahwa jika tingkat seleksi untuk kelompok tertentu kurang dari 80% dari kelompok dengan tingkat seleksi tertinggi, ada dampak buruk pada kelompok tersebut. Misalnya, dalam kasus Duke Power, kita dapat melihat bahwa tingkat pemilihan orang Afrika Amerika adalah 6%, sedangkan tingkat pemilihan orang kulit putih adalah 58%. Membagi tingkatan seleksi terendah 6% dengan yang lebih tinggi 58%, kami mendapatkan 6 dari 58 atau 10,3%, jauh lebih rendah dari minuman legal 80%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Bye-bye.